Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Apriani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan anak usia dini. Teori-teori perkembangan anak usia dini ini saya ambil dari buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini yang ditulis oleh Dr. Masganti Sid MAG. Nah, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Teori-teori perkembangan anak usia dini. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori psikososial, yang ketiga teori kognitif, yang keempat teori perilaku dan sosial kognitif, dan yang kelima adalah teori ekologi. Pertama, teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang dikembangkan oleh seorang ahli biologi bernama Sigmund Columbus Freud. Freud mengembangkan gagasannya tentang teori psikoanalisis dari pekerjaan dengan para pasien mental. Freud mengembangkan psikoanalisisnya dengan menggunakan metode psikoatogi melalui dialog antara pasien dan psikoanalisis. Freud mengembangkan teknik-teknik terapi yang menggunakan asosiasi bebas dan keterbukaan yang memiliki peran penting dalam proses analisis. Freud berpendapat kepribadian manusia memiliki 3 struktur, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri. Kemudian ego disebut juga badan pelaksanaan karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Kemudian superego merupakan badan moral yang dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar atau salah. Salah satu implikasi penting teori tentang pendidikan anak usia dini yaitu pelatihan fisik untuk menggunakan toilet atau toilet training. Dalam pendidikan moral, psikoanalisis memberikan sumbangan-sumbangan pelatihan perbuatan baik dan melakukannya berulang-ulang atau mengajak anak melihat akibat perbuatannya. Teori psikoanalisis juga memberikan sumbangan dalam mengenalkan perbedaan jenis kelamin pada anak. Orang tua dapat mengenalkan pada anak tata cara pergaulan antara jenis kelamin sejak anak usia dini. Di samping itu, para orang tua dapat membimbing anak untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya tanpa bersikap bermusuhan. Yang kedua, teori psikososial. Teori psikososial digagas oleh Erik Hamburger Erikson yang pada awalnya tertarik mempelajari perkembangan manusia menurut psikoanalisis. Erikson mengembangkan tahap perkembangan psikososial yang menurutnya lebih baik daripada mempertahankan tahapan perkembangan psikososial dari Freud. Menurut Freud, motivasi utama perilaku manusia adalah dorongan seksual, sedangkan menurut Erikson, motivasi utama perilaku manusia adalah dorongan sosial dan berafiliasi dengan orang lain. Dalam perkembangan psikososial, Erikson berpendapat bahwa perkembangan sosial berkaitan dengan modalitas sosial. Dalam teori Erikson, ada 8 tahapan perkembangan psikososial yang terjadi sepanjang kehidupan. Yaitu yang pertama, percaya versus tidak percaya yang terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Ini adalah tahapan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Kemudian, kemandirian versus malu dan ragu terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, ibu atau orang-orang di sekitar anak memperkenalkan konsep kemandirian versus rasa malu dan ragu-ragu. Kemudian, inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak telah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, seperti memakai pakaian sendiri. Kemudian kerja keras versus rasa rendah diri yang terjadi pada usia 6 sampai 11 tahun.
Anak-anak pada usia dini mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, misalnya dengan teman-teman kelasnya. Kemudian identitas versus kebingungan yang terjadi di tahap masa remaja. Pada tahap ini, individu menemukan bahwa dirinya sendiri dan menentukan langkah-langkah dalam kehidupannya. Kemudian keintiman versus keterasingan yang terjadi pada masa dewasa awal. Tahap ini, individu mengalami kepedulian menjalin hubungan yang akrab dengan teman sebaya atau dengan lawan jenisnya. Kemudian generatif versus stagnasi yang terjadi di usia dewasa madya. Pada tahap ini, individu mengalami kepedulian untuk membantu orang-orang yang lebih muda dan mengarahkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, integritas versus keputusan yang terjadi pada masa dewasa akhir. Pada tahap ini, seseorang selalu bercermin pada pengalaman masa lalunya. Kemudian yang ketiga, teori kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada diri manusia. Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir manusia tumbuh bersama dengan pertambahan usia manusia. Teori perkembangan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dalam membimbing tingkah laku anak. Teori perkembangan kognitif pada awalnya dikemukakan oleh John Dewey, kemudian dilanjutkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori perkembangan kognitif dari Piaget adalah teori komprehensif tentang sifat dan perkembangan kecerdasan manusia. Piaget meyakini bahwa seorang anak memainkan peran penting dan aktif dalam perkembangan kecerdasan, dan anak belajar melalui melakukan dan bereksplorasi dengan aktif. Bagi Piaget, perkembangan kognitif, proses pengaturan pengetahuan secara komprehensif, dihasilkan dari kematangan biologis dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Menurut Piaget, anak-anak membangun pemahaman tentang dunia sekitarnya, kemudian pengalaman ketidakcocokan antara apa yang sudah diketahui dan apa yang mereka jelajahi di lingkungannya. Kemudian Lev Vygotsky sangat meyakini bahwa perolehan pengetahuan siswa bermulai dari lingkup sosial antar orang dan kemudian pada lingkup individu sebagai peristiwa internalisasi. Vygotsky menekankan pentingnya pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. Titik lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam kehidupan lingkungan tersebut. Vygotsky menyatakan proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung dalam jam-jam dengan seseorang yang lebih mampu atau guru dan orang dewasa. Selanjutnya, teori perilaku dan sosial kognitif. Teori perilaku dan sosial kognitif menyatakan bahwa perkembangan terdiri dari perilaku yang diamati, yang dipelajari melalui pengalaman lingkungan. Teori belajar sosial memandang perilaku manusia diperoleh dengan cara yang sama dengan respon-respon lainnya, yaitu melalui modeling atau penguatan. Hukuman yang tidak mendukung internalisasi moral dan perilaku sosial yang dimaksudkan. Anak-anak yang berhubungan dengan model-model yang agresif cenderung meniru perilaku agresif. Ivan Petrovich Pavlov mengidentifikasi 4 proses dalam perolehan suatu keterampilan baru dalam belajar, yaitu acquisition atau akuisi atau fase dengan pengkondisian, kemudian extinction atau eliminasi, fase tanpa pengkondisian, kemudian generalization atau generalisasi, dan
discrimination atau diskriminasi. Kemudian, Bruce Frederick Skinner menemukan prinsip dalam pembelajaran, yaitu reinforcement atau penguatan, punishment atau hukuman, saving atau pembentukan, extinction atau penghapusan, discrimination atau pembedaan, dan generalization atau generalisasi. Kemudian Albert Bandura menemukan teori sosial kognitif. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam belajar dengan proses pembelajaran model ini, yaitu perhatian atau attention, ingatan atau retention, reproduksi atau reproduction, dan motivasi atau motivation. Kemudian yang terakhir, teori ekologi. Ekologi berarti lingkungan. Teori ekologi merupakan teori yang berpandangan bahwa perkembangan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Brenner berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan. 5 sistem tersebut yaitu makrosistem. Makrosistem adalah bentuk-bentuk aktivitas, peran, dan hubungan yang dialami individu di tempat tinggalnya. Yang kedua, mesosistem adalah hubungan antara 2 atau lebih lingkungan dalam mikrosistem. Kemudian, ekosistem yang merujuk pada 1 atau lebih lingkungan sosial yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan individu, tetapi lingkungan tersebut memiliki pengaruh terhadap perkembangan individu. Yang keempat, makrosistem yang merujuk kepada sistem budaya tempat tinggal pada level subkultur dan kultur, mencakup keyakinan, ideologi, atau pola perilaku. Kemudian, kronosistem, yaitu dimensi yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Teori ekologi berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan anak usia dini, antara lain dalam merancang lingkungan pendidikan anak. Orang tua disarankan untuk menjaga keharmonisan lingkungan keluarga, menemukan lingkungan sekolah yang baik untuk anak, serta memperhatikan teman bermain anak, sebab lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Di samping itu, para guru disarankan untuk menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan alat-alat bermain agar mereka memiliki pengalaman yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Lembaga pendidikan anak usia dini sebaiknya tidak hanya memperhatikan kondisi lingkungan sekolahnya, tapi juga aktif melaksanakan pendidikan orang tua bagi orang tua peserta didiknya. Nah, baik, itulah tadi teori-teori perkembangan anak usia dini menurut perspektif psikolog barat. Nah, terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan sekian presentasi pada saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.